各位同龄弟兄姐妹，大家早上平安。Salam damai sejahtera kepada semua saudara-saudari sekalian. Sangat bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk menjalankan tugas ataupun pelayanan di Indonesia, dan ini boleh dikatakan pertama kali saya menjejakkan kaki di ini Jakarta lah. Jadi sangat puji syukur Tuhan dapat berjumpa dengan seiman-seiman di Sunter di sini. Sesungguhnya kerajaan Tuhan telah berkembang ya dari tahun 1917 sampai hari ini. Semua ini adalah berkat Tuhan, dan kita sedang mengusahakan agar pemberitaan Injil ini masih diteruskan, dikabarkan ke tempat-tempat yang belum lagi ada gereja Tuhan ini. Maka pada pagi ini ingin membawa kita merenungkan satu pelajaran firman Tuhan, yaitu Samuel membuka pintu rumah Tuhan. Maka pertama-tama kita baca dahulu di dalam 1 Samuel pasal ketiga. 1 Samuel pasal ketiga dari ayat 15. 1 Samuel pasal 3 ayat 15. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Baik, di sini adalah menceritakan Samuel membuka pintu rumah Tuhan. Terlebih dahulu kita akan ceritakan sedikit asal-usul ataupun sejarah mengenai rumah Tuhan ini. Sepatutnya yang disebut di sini rumah Tuhan adalah kemah suci ataupun tabernakel. Jadi kemah suci ataupun kemah pertemuan ini kita tahu adalah bermula di Gunung Sinai. Sebab apabila umat Israel telah keluar dari Mesir dan bulan yang ketiga berdasarkan di dalam Keluaran pasal 19, ya, pada bulan yang ketiga mereka sudah sampai di padang gurun Sinai. Maka di sanalah kita tahu Tuhan telah menyampaikan ke-10 firman Tuhan, dan Tuhan menampakkan diri dilihat oleh mata umat Israel, dapat memandang Tuhan, mendengar suara Tuhan di Gunung Sinai. Jadi betapa bahagianya umat Israel pada waktu itu. Dan umat Israel berada di padang gurun Sinai lebih kurang ada setahun lamanya. Jadi setahun lamanya apa yang mereka perbuat? Sebenarnya ada dua perkara utama, yaitu Tuhan menyampaikan hukum Taurat, mengajarkan hukum Taurat agar umat Israel hidup menurut jalan Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan menyuruh Musa agar membuat kemah suci. Maka di sanalah terbangunnya kemah suci ataupun kemah pertemuan ini. Maka sepanjang perjalanan umat Israel di padang gurun menuju ke tanah Kanaan, kita mendapati kemah suci ini adalah menjadi pusat di tengah-tengah umat. Baik waktu mereka dalam perkemahan, di mana umat Israel adalah berkemah di sekeliling kemah tabernakel ini. Dan semasa mereka sedang berangkat untuk meneruskan perjalanan, kita juga mendapati ini tabernakel telah dibongkar dan tabut Allah ini berjalan di tengah-tengah mereka. Semua ini adalah melambangkan Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Tuhan menyertai umatnya. Tuhan membimbing jalan umatnya. Jadi saudara, sesungguhnya inilah satu berkat kita sebagai umat Tuhan. Sebab kita sedang berada di dalam anugerah Tuhan. Kita berada di dalam rumah Tuhan. Baik, mengenai kemah suci ini, selanjutnya kita tahu umat Israel telah memasuki tanah Kanaan seperti mana yang telah dijanjikan Tuhan. Maka apabila mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka satu tempat utama mereka berkemah ialah Gilgal.
Maka kemah suci itu pernah dibangunkan di Gilgal untuk satu jangka masa yang lama juga apabila Yosua membimbing umat untuk menduduki tanah Kanaan. Dan pada waktu penghujung kepimpinan Yosua, apabila kita membaca di dalam Yosua pasal 18 ayat 1, maka kemah suci ini telah berpindah dari Gilgal ke Silo. Ya, maka di Silo adalah pusat tempat Israel datang untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, sebab menurut hukum Taurat kita tahu setiap laki-laki setiap tahun perlu menghadap hadirat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan semasa perayaan ini Paskah, perayaan 7 minggu dan perayaan Pondok Daun. 3 kali dalam setahun menuju ke rumah Tuhan. Maka semua umat akan pergi ke Silo waktu itu. Dan kita tahu menurut di dalam cerita 1 Samuel, Hana bersama suaminya pun pergi ke Silo kan. Dalam cerita dalam fase 1, maka Hana telah berdoa dengan sedihnya di rumah Tuhan, memohon Tuhan memberikan dia berkat seorang anak laki-laki. Dan Tuhan kalau mendengarkan, mengabulkan doanya, maka Hana dia bernazar bahwa akan mempersembahkan anaknya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Semangat Hana ini sungguh baik. Saya berharap ibu-ibu ataupun ibu bapa, seandainya ada anak-anak kita yang ingin melayani Tuhan sepenuh masa, sesungguhnya ini adalah satu berkat Tuhan. Ya, jangan kita rasa rugi. Saya punya anak sudah tinggi pelajaran, sudah menjadi seorang yang berada, ya, income-nya lumayan. Jadi kalau masuk menjadi pendeta, rugi. Ya, tidak ada masa di rumah. Income-nya sudah kurang. Saudara, tidak. Kita harus seperti semangat Hana yang rela mempersembahkan anak kita untuk melayani Tuhan, melayani dalam kerajaan Allah. Itu adalah satu berkat yang lebih besar. Nah, jadi kita dapat lihat Samuel lahir karena berkat Tuhan. Dan seperti mana yang telah dijanjikan dalam nazar Hana, ia telah selepas menyapi anak ini, dia dibawa ke Silo dan diserahkan kepada Imam Eli. Maka Samuel yang masih kecil ini mulai belajar melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Jadi boleh dikatakan Imam Eli adalah guru bagi Samuel. Ya, bukan saja guru dan juga boleh dianggap seperti bapaknya yang melayaninya. Baik. Jadi kita kembali kepada tajuk kita bahwa Samuel membuka pintu rumah Tuhan. Apa yang kita baca di dalam fasa 3, sebenarnya kita harus mengetahui sedikit latar belakang waktu itu. Kita baca di dalam ayat 1 ya. Ayat 1, Samuel yang muda itu menjadi pelayan rumah di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ini adalah sedikit latar belakang zaman tersebut. Walaupun Samuel sudah mulai menjadi pelayan yang seorang anak kecil, tapi ada satu krisis yang amat besar. Sebab di sini berkata firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Apa arti di sini? Bagi saya ayat ini ada 2 arti. Arti yang pertama, seolah-olah Tuhan telah menyembunyikan dirinya dari umatnya. Tuhan tidak lagi mau memandang umatnya. Tuhan tidak mau lagi berbicara, menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Sama seperti, bayangkanlah bapak mama yang sudah marah. Jadi dia tidak mau lagi bercakap-cakap dengan anaknya. Ya, itulah seperti ini. Kenapa? Sebab umat Tuhan pada waktu itu telah menjauhi Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, khasnya keluarga Eli. Walaupun keluarga Eli melayani seperti seorang imam, tapi pelayanan mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab anak-anaknya sambil melayani,
sambil berbuat dosa. Itulah yang paling dibenci oleh Tuhan. Jadi ibadah yang disertai dengan dosa adalah sia-sia. Maka itu yang pertama, ungkapan ini firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Bagi saya, arti yang kedua di sini boleh merujuk kepada peranan imam pada waktu itu gagal, yaitu mereka sebagai utusan Allah yang harus mengajarkan Taurat Tuhan kepada umat, tapi mereka tidak utamakan pengajaran firman Tuhan. Ya, mereka hanya pentingkan diri sendiri, hanya tahu membantu mempersembahkan korban dan mendapatkan daging persembahan korban untuk menggemukkan diri sendiri. Itulah pelayanan imam waktu itu yang begitu gagal sekali, sehingga umat tidak mendapat firman Tuhan. Apa yang berlaku kalau tidak ada firman Tuhan? Seperti yang dicatat dalam Amsal pasal 29 ayat 18. Amsal pasal 29 ayat 18 ada menyatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Jadi saudara, kalau seseorang itu tidak ada firman Tuhan, dia akan menjadi liar. Liar ini seperti apa? Binatang liar yang tidak dikawal. Ya. Jadi amat penting, khususnya anak-anak kita, anak-anak muda kita, yang hari ini selalu terpengaruh dengan HP, internet, media sosial dan sebagainya. Informasi yang mereka dapat adalah dunia luar, pengetahuan duniawi. Tapi tidak ada firman Tuhan. Apa yang berlaku pada anak-anak muda kita, generasi kita yang baru? Mereka akan jadi liar, seperti binatang. Tidak ada lagi pikiran seperti manusia. Tidak ada keprimanusiaan, tidak ada konsep moral yang tepat. Jadi saudara, inilah krisis era ataupun zaman kita hari ini. Dan itulah sebabnya pentingnya pelayanan hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, mengajar firman Tuhan kepada umatnya. Baik, maka pada waktu itu Samuel yang muda ini maksudnya adalah lebih kurang umurnya sudah mencecah sekitar 12 ataupun 13 umurnya tahun. Jadi kita dapat lihat Samuel yang muda ini sudah berumur 12 tahun, maka dia dapat kita tahu anak yang sudah 12 tahun menurut hukum Taurat, dia adalah anak Taurat yang sudah harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dan dia juga bisa membedakan apa yang baik dan jahat, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang disukai Tuhan dan apa yang tidak disukai Tuhan. Itulah artinya Samuel yang sudah berumur 12 tahun. Maka Samuel ini melayani di rumah Tuhan. Sebenarnya dia bukanlah imam. Samuel tidak boleh menjadi imam sebab dia bukanlah keturunan Harun. Berdasarkan di dalam 1 Tawarik pasal 6, 1 Tawarik pasal 6 ayat 22 dan ayat 27, ya. Kita lihat sepintar. 1 Tawarik pasal 6 ayat 22. Keturunan Kehat, oke. Jadi di sini adalah menyebut tentang keturunan Kehat, ya. Ayat 27 ada sebut, ya, mengenai ini anak ini ialah Elkana. Ayat 28, anak Samuel ialah Yoel, anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Jadi ini berarti Samuel adalah keturunan orang Lewi dari keturunan Kehat. Ya. Jadi pelayanan Samuel di rumah Tuhan adalah sebagai orang Lewi, ya, bukan imam. Oke, itu adalah sedikit latar belakangnya. Maka kita dapat lihat sepanjang 1 Samuel pasal 3. Saya ceritakan ini supaya kita boleh masuk di pasal 3 ayat 15. Sebab ayat 15 ini hanya kita berkata, oh, Samuel membuka pintu rumah Tuhan. Tapi apa latar belakangnya? Maka perlu kita membacanya dari pasal 3 ayat 1 hingga 14 cerita ini. Dan saya rasa cerita ini kalian pun sangat fasih
Sebab saya percaya kalian juga selalu membaca Alkitab dan juga mengikuti kelas pendidikan agama, dan cerita Samuel ini sangat famous dan menarik. Maka di dalam bermulanya di dalam ayat 2 dan selanjutnya kita mendapati Samuel ini dia tidur, ya. Kita lihat ayat 2. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Ayat 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Baik, di sini adalah menceritakan Samuel yang masih dalam peringkat usia yang muda ini, tapi cukup matang. Dia tidur di dalam, di sini berkata bait suci. Sebenarnya adalah kemah suci, ya, sebab bait suci belum dibangunkan. Ini adalah rumah Tuhan lah, pendek kata, di dalam rumah Tuhan, tempat tabut Allah. Adakah dia tidur di tempat Maha Kudus? Tidak mungkin, sebab tempat Maha Kudus itu adalah hanya layak dimasuki imam besar sahaja. Kemungkinan besar Samuel pada waktu ini ialah tidur di ruang kudus, tempat kudus itu, yang ada kandil, meja roti sajian dan mesbah ukupan. Di sanalah ruangnya dia sedang tidur. Kenapa dia tidur di sana? Kurang faham, tapi kemungkinan ada satu perkara. Sebab di dalam ayat 3 berkata, lampu rumah Allah belum lagi padam. Seolah-olah Samuel sedang menjaga lampu. Sebab menurut hukum Taurat, lampu ini harus dinyalakan pada waktu petang dan akan dipadamkan sebelah siang, waktu pagi. Ya. Maka kemungkinan besar ialah Samuel sedang menjaga lampu. Sebab lampu ini perlu ada minyak, perlu dibersihkan sumburnya, dan perlu ditambahkan minyak. Barangkali begitulah. Okey. Jadi kita dapat lihat dia tidur. Di sini berkata dia tidur. Kemudian ayat 15 dia tidur sampai pagi. Kemudian dibuka pintu rumah Allah. Jadi tidur dalam rumah Tuhan. Kita dapat lihat Samuel dapat tidur. Dapat tidur sesuatu berkat tahu. Ada orang yang tidak bisa tidur. Sepanjang malam ada banyak fikiran. Tutup mata tidak dapat tidur. Ya. Masih mungkin sampai dia terlampau stres. Ya. Jadi tidur adalah berkat Tuhan. Apalagi tidur di rumah Tuhan. Lagi berkat Tuhan. Bagi diri saya, boleh menjadi pendeta, mungkin satu daya tarikan bagi diri saya lah berminat tidur di rumah Tuhan. Betul. Semasa kecil, waktu ikut KKR murid-murid, yang kami sebut di sana KKR murid-murid ialah untuk murid sekolah menengah. Ya, ada KKR murid-murid. Maka diadakan KKR 3 hari 3 malam. Jadi tidur di gereja. Jadi bagi saya enak sekali, nyaman sekali, begitu tenang dan sukacita tidur di rumah Tuhan. Dan ini menjadi salah satu punca sebab saya menjadi pendeta. Baik, yang selainnya kita dapat lihat Samuel adalah seorang yang menghormati orang tua. Eli adalah gurunya dan juga seorang bapa baginya. Sebab sejak Samuel disapi lebih kurang umur 3 hingga 5 tahun. Barangkali umur 5 tahun lah. Dia sudah dihantar oleh mamanya kepada Eli. Jadi dari umur 5 sampai sekarang umur 12 dijaga oleh Imam Eli. Bukankah Eli seperti bapaknya? Jadi kita mendapati apabila Imam Eli memanggil. Sebab Samuel berpikir Eli memanggil, tapi bukan. Maka dia segera
pergi menyahut, pergi mencari Papa Eli. Pak, kamu yang panggil saya kah? Tapi dia berkata, tidak nak, kau kembalilah tidur. Sampai kedua kali, sampai ketiga kali. Jadi ini menunjukkan Samuel waktu itu sangat menghormati Imam Eli. Dan mungkin menjaganya. Mungkin tengah malam dia haus, perlu minum air dan sebagainya. Sebab orang tua kan perlu penjagaan yang lebih rapi. Ya, khasnya waktu itu Imam Eli sudah tua, matanya sudah kabur, ya, tidak dapat melihat dengan jelas lagi. Dan kita juga mendapati Samuel sangat mentaati didikan daripada Imam Eli. Sebab Imam Eli sesudah itu dia tahu, oh, Tuhan yang memanggil anak ini. Maka dia mengajar, nak, kalau dia memanggil lagi kepadamu, kamu harus berbicara, ya Tuhan, bicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, inilah pendidikan Imam Eli kepada Samuel. Maka apabila Tuhan memanggil sekali lagi, Samuel pun menggunakan cara ini menyahut panggilan Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan message kepada Samuel. Message-nya adalah berkaitan dengan penghakiman Tuhan, murka Tuhan kepada Eli dan keluarganya. Jadi kita dapat lihat dia bangun dan membuka pintu rumah Tuhan. Saya percaya ini Samuel adalah seorang anak yang cukup disiplin. Sebab tahu bangun tepat masanya. Bangun awal. Untuk apa? Untuk urus itu lampu dan untuk membuka pintu rumah Tuhan. Sebab perlu membuka pintu rumah Tuhan, baru membolehkan umat datang beribadah, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Cuma yang herannya, kenapa ada pintu? Kalau tabernakel tidak ada pintu. Dia hanya ada tabir. Ya. Maka kita percaya zaman ini kemah pertemuan ini yang letaknya di Silo sudah dibangunkan satu bangunan luar yang ada tembok dan pintu gerbang untuk menjaga tabernakel ini. Maka di luarnya ada satu ruang lah untuk buka pintu. Ya, kalau kemah suci tidak ada pintu. Dia hanya tirai saja. Ya. Oke. Jadi itulah pintu ya, membuka pintu. Dia cukup disiplin. Sebab orang muda kan, sekarang kita melihat ada sesuatu perpata Ling Houderen, zaman generasi 2000 yang kemudian. Ya. Bagaimana sikap mereka? Malas mau bangun tidur. Tidur boleh sampai siang, tengah hari. Dan tidak ada sarapan. Mereka terus sarapan dengan tengah hari, brunch, itu istilah, breakfast and lunch sekali, 2 in 1. Ya, itulah generasi sekarang. Tapi tengah malam buat apa? Main game, HP. Sampai larut malam. Subuh baru, penat sudah, capek baru tidur. Ya, itulah generasi sekarang. Tapi bagaimana Samuel yang masih muda ini cukup memberi contoh yang baik kepada kita. Ya, disiplin, bertanggung jawab. Baik, sekarang kita akan lihat pengajaran bagi kita. Samuel yang membuka pintu rumah Tuhan ini. Samuel dalam peringkat umurnya yang sekarang anak muda atau remaja, sudah cukup matang dan bertanggung jawab melakukan pelayanan. Pelayanannya nampaknya mudah. Jaga lampu, buka pintu. Tutup lampu, tutup pintu. Maksudnya ada kerja itulah. Nampaknya macam mudah lah. Saya anggap itu adalah satu kerja mudah. Switch off, on off itu lampu. Pintu pagar, dulu mau surung, mungkin sekarang auto, tekan on, oke. Walaupun ini satu pelayanan yang mudah dan kecil,
bagi saya ini juga satu pengajaran bagi kita. Melayani Tuhan harus bermula dari perkara yang kecil. Ya. Sebab Tuhan Yesus pernah berkata kan di dalam Injil Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi bermula dari perkara yang kecil. Hai pemuda-pemudi khususnya, apabila kita mau melayani Tuhan, mulakan dalam pelayanan yang kecil. Baru kita bisa dipertanggungjawabkan pelayanan tugas yang lebih besar. Kalau hal kecil tidak bisa dibuat dengan baik, mana boleh Tuhan memakai kita. Ya. Misalnya tadi, bisa contoh lah, tadi yang memimpin kidung, yang main piano, syukur. Mereka yang mau main piano, main pimpin kidung, perlu datang awal, bukan? Tidak mungkin dia lewat. Bagaimana mau pimpin? Jadi ketepatan masa, disiplin itu penting. Kalau jadwal dia tidak tengok. Lupa, sepatutnya saudara E, tapi dia tidak datang. Saudara E ini boleh pakai kah? Kalau bukan sekali dua, selalu lewat. Tidak tanggung jawab. Kita bisa pakai dia kah untuk perkara besar? Tidak mungkin. Bukankah saudara-saudari sekalian? Jadi dalam perkara kecil, lakukanlah dengan setia. Lakukanlah dengan sebaiknya. Ya. Jadi jangan pandang ringan pelayanan gereja yang kecil-kecil. Ya. Seperti buka lampu, tutup lampu. Saya sangat memperhatikan. Sebab saya suka jimat, hemat kan. Ataupun maksud saya, kalau saya nampak gereja, bukan gereja lah. Maksud saya, kalau gedung gereja, kalau tidak ada penghuni, tapi lampunya dibuka. Ekonnya dibuka, waduh saya berhati, kenapalah ini orang tidak pandai kasih tutup, membajir. Ya, kalau bayangkan itu rumah sendiri yang mau bayar bil listrik. Ya, ini bukan kau bayar, ini gereja yang bayar. Bagaimana kan? Kalau itu ialah kita yang harus tanggung. Jadi perlu kita melakukan perkara yang kecil. Kemudian Samuel tidur sampai pagi. Dalam pasal 3 ayat 15 yang kita baca tadi, dia tidur sampai pagi. Jadi walaupun sepanjang malam itu dia mengalami banyak gangguan. Maksud saya gangguan ini bukan gangguan iblis. Gangguan ini ialah karena ada panggilan kan. Eli panggil dia 3 kali sudah, tapi bukan Eli, Tuhan yang panggil. Kemudian kali keempat baru dia menyahut, ya Tuhan bicaralah, hambamu ini mendengar. Kemudian Tuhan berbicara sepanjang malam di sana. Mungkin bukan sepanjang malam lah. Ada satu masalah. Kau bayangkan, biasanya kalau kita tengah malam kena ganggu, kena bising, terbangun, aduh susah mau tidur kembali, bukankah? Dan apalagi mesej yang terima, aduh ini mesej penghakiman kepada Imam Eli, keluarga dia. Bagaimana perasaan kita? Mungkin kita coba bayangkan, malam semalam, waktu kita tidur. Kemudian dibangunkan. Kemudian Tuhan kasih tahu, saya akan menghakimi keluarga bapa kamu. Keluarga bapa kamu, semua saudaranya, karena berbuat dosa, aku mau menuntut, menghakimi. Jadi bagaimana perasaan kita? Itu keluarga kita. Pasti kita hati, aduh, sedih. Kan? Samuel, saya rasa dia pun sedih, tapi dia dapat meneruskan tidurnya. Itulah saya tekankan. Boleh dia tidur. Kenapa Samuel masih begitu tenang, aman, tenteram, masih bisa tidur sampai pagi? Ini adalah karena dia taat kepada kehendak Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Ya. Jadi walaupun Tuhan menyampaikan suatu message yang serius, message penghakiman, tapi tidak mengganggu pikirannya.
Saya percaya mungkin Samuel sudah doa. Tuhan, doa, ampunilah juga keluarga Eli ini. Barangkali. Tapi lepas itu dia tidur. Ya. Jadi apabila dia membuka pintu rumah Tuhan, maka boleh dikatakan dia menggunakan semangat yang baru, memulakan pelayanan pada hari itu. Ya. Suatu hari yang baru, kita perlu hadapi hari baru dengan semangat baru. Jangan terbawa-bawa hal-hal kemarin. Ya. Sebab anugerah Tuhan setiap hari adalah baru. Kita rujuk di dalam Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 22. Ratapan pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadi syukur puji Tuhan, ya. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Jadi setiap pagi kita menerima anugerah Tuhan yang baru. Kita hadapi hari baru kita dengan semangat yang baru, dengan bersandarkan anugerah Tuhan. Baik. Selanjutnya, Samuel membuka pintu rumah Tuhan. Apakah pengajaran bagi kita? Ya. Ini juga memberi satu renungan bagi kita. Adakah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sini Samuel membuka pintu rumah Tuhan. Tapi yang paling penting apa? Dalam pelayanan, adakah hati pintu ini dibuka untuk Tuhan? Ini lebih penting. Kau buka, oh saya melayani, saya buka, saya melayani, sibuk dalam gereja. Tapi hatimu, hati kita, adakah benar-benar dibuka untuk Tuhan? Ini sangat penting. Ataupun pelayanan kita hanya sekadar formalitas. Formalitas maksudnya pelayanan hanya sekadar mementingkan luaran saja. Nampaknya, oi kita bergiat, kita sibuk untuk memenuhi tuntutan pihak gereja, permintaan gereja. Ya. Tapi hatinya bukan benar-benar syukur, ya, benar-benar melayani Tuhan dengan sukacita. Mungkin sambil melayani, sambil bersungut-sungut, sambil melayani hati penuh dengan ketidakpuasan, hati penuh dengan kemarahan. Adakah pelayanan seperti ini berkenan kepada Tuhan? Pastinya tidak. Jadi Samuel membuka pintu rumah Tuhan. Bukan sekadar pintu konkret ini, lebih penting ialah pintu hati ini. Jadi pelayanan sejati harus melayani dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Sebab barang siapa yang menyembah Tuhan, haruslah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan Samuel ini yang masih muda membuka pintu rumah Tuhan. Tujuannya adalah untuk membolehkan umat Tuhan datang menyembah Tuhan. Sepatutnya kerja ini tadi sudah kita katakan kan. Samuel bukan imam. Yang menjadi imam ialah Hofni dan Finehas, anak Eli. Mereka berdua sepatutnya bertanggung jawab jaga itu lampu. Kasih nyalakan lampu dan bereskan itu lampu, bukan? Dan mereka yang sepatutnya yang buka pintu dan tutup pintu apabila sudah sebelah petangnya, selepas habis korban petang. Tapi kerja ini pula dilakukan oleh siapa? Samuel. Jadi kita boleh lihat Samuel adalah menjadi seorang yang menutup celah, menutup kelalaian dalam pelayanan. Di dalam gereja mungkin ada orang yang seperti Hofni dan Finehas. Mereka sepatutnya adalah imam. Mereka lah sepatutnya bertanggung jawab, tapi lalai, tidak bertanggung jawab.
Biarkan saja itu kerja. Dilakukan oleh siapa? Anak kecil Samuel. Tapi syukur di dalam gereja saya percaya banyak orang seperti Samuel yang dengan melayani Tuhan secara diam-diam. Ya. Melayani Tuhan di belakang tabir. Walaupun ya banyak kelemahan dalam gereja, banyak tugas yang tidak dilakukan dengan sebaik, tapi dia di belakang tabir melakukannya seperti jambatan pelayanan itu. Tujuan hanyalah agar tugas itu, pelayanan itu dapat dilakukan dengan sebaiknya. Demi apa? Demi Tuhan, demi pembangunan jemaat. Bukan demi ini dua orang. Jangan kita melayani, ayah, itulah si ini dua orang ini, Hafni Phineas. Tengok saya ini banyak kerja. Tidak, Samuel tetap melayani dengan penuh tanggung jawab. Jadi tujuan pelayanan kita ialah membawa kelancaran dalam hal ibadah, membawa pembangunan bagi rohani jemaat Tuhan. Ya. Dan satu lagi yang dilakukan oleh Samuel, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 3 tadi, ayat 17 kan, Eli bertanya, apakah yang disampaikannya kepadamu? Jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya begini Allah menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku, dan apa yang disampaikannya kepadamu. Ayat 18, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan suatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Samuel membuka pintu rumah Tuhan untuk jemaat, untuk umat Tuhan datang menyembah Tuhan. Dia juga sudah buka pintu hatinya, melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Dan sekarang apa yang dilakukan Samuel juga membuka pintu Imam Eli. Maksud saya Imam Eli di sini ialah pintu hatinya. Samuel menyampaikan firman Tuhan. Tujuannya adalah mendorong Imam Eli, bukalah pintu hatimu. Bertobatlah kembali kepada Tuhan. Tapi malangnya, Imam Eli tidak bertobat. Dia hanya berkata, dia Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Maksudnya dia tegil, tegak tengkuk, tidak mau bertobat. Langsung tidak ada nada pertobatan di sini. Tapi yang kita fokus ialah Samuel. Samuel telah coba membuka pintu hatinya. Coba membantu Imam Eli. Bukalah pintu hatimu. Jadi ini juga satu pelayanan kita. Pelayanan kita bukan sekadar membuka pintu rumah Tuhan. Pelayanan kita juga membantu jemaat membuka hati mereka yang bertobat kembali kepada Tuhan. Itu adalah pelayanan yang lebih indah. Jadi sangat syukur pada Tuhan perkongsian saya mengenai Samuel membuka pintu rumah Tuhan untuk renungan dan perkongsian bersama. Semoga Tuhan memberkati, segala kemuliaan diberikan kepada nama Tuhan. Haleluya. Amin.